Untuk dapat menjalankan program bisnis di PT Melia Nature Indonesia, kita harus memahami produk dan bisnis plan atau marketing plan yang telah disusun. Pemahaman bisnis plan atau marketing plan ini menjadi sangat penting, mengingat dalam bisnis plan di PT Melia Nature Indonesia ini adalah kerja sebuah jaringan bisnis, di mana setiap kaki yang kita bina menjadi sumber pendapatan kita. Sedangkan produk knowledge Melia Propolis dan Melia Biang menjadi bekal utama dalam penjelasan produk kepada calon anggota atau calon member kita. Karena bila kita tidak atau belum mengkonsumsi produk ini, maka keyakinan kita belum maksimal. Bahwa pemahaman yang kita dapatkan harus terduplikasi kepada jaringan kita, sehingga mereka tidak selalu tergantung kepada upline-nya. Pemahaman downline harus sama dengan upline-nya, sehingga jaringan akan bekerja dengan optimal. Pada produk knowledge Melia Propolis dan Melia Biang ini disampaikan oleh Dr. Randa Sastria. Beliau adalah member sejak tahun 2007 di Melia Nature Indonesia yang telah sukses, dan saat ini beliau dan keluarganya tengah mewujudkan mimpi-mimpi. Bapak Ibu, kita share produk hari ini, dua produk kita yang bisa menunjang bisnis kita, yaitu propolis dengan Melia Biang. Ya, kenapa kita harus begitu memahami produk ini? Karena produk ini akan kita kenalkan kepada orang lain. Oke, pertama kita masuk ke yang namanya propolis. Ini ada gambar propolis sama Melia Biang. Kita masuk ke propolisnya duluan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Biasanya saya kalau cerita propolis, saya ceritakan dulu kehidupan lebah. Ya, lebah itu Bapak Ibu dia selalu hidup di atas pohon. Ya, karena dia hidup di atas pohon, makanya produk-produk lebah itu produk-produk baik dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi seperti madu, soya jelly, pollen, ya itu juga produk lebah. Semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia karena dia di atas pohon. Seperti lalat, kecoa, tikus itu tidak bisa dikonsumsi produknya karena yang namanya binatang seperti itu dia ada di bawah, jadi produknya tidak bisa dikonsumsi. Tetapi kalau lebah, ini produknya baik semua untuk manusia, termasuk propolis. Ya, hari ini kita akan bahas propolis. Nah, jadi ceritanya kalau lebah dia selalu membuat sarang di atas pohon seperti ini, Bapak Ibu. Sarangnya segi 6. Ya, fungsi dari sarang nanti dia akan taruh madu di dalamnya. Madu bentuknya cairan. Madu adalah makanan anaknya lebah. Tetapi kalau setelah dia selesai membuat sarang, si madu itu langsung dia taruh di sini, basi. Atau bahasa Sundanya disemutin kali ya. Ada semut, ada ada jamur mungkin, sehingga nanti kualitas anaknya lebah itu tidak terjamin. Makanya si lebah setelah dia membuat sarang di atas pohon, selesai sarangnya, dia hinggap dulu di getah, dia ikat dulu di pucuk daun. Dia hisap getah, dia hisap pucuk daun, dia taruh di sini Bapak Ibu, di dalam gelembung yang ada di kakinya. Ini isinya getah sama pucuk daun. Setelah itu dia terbang lagi ke sini, dia hisap kembali, dia campur dengan enzim liurnya untuk dia menanggal sarang bagian dalam, supaya sarangnya tidak bocor, supaya nanti madu kalau ditaruh di sini nggak basi, nggak kena semut maksudnya. Nah, oleh pabrik kita, pabrik propolis kita ini ada di Australia, ya. Oleh pabrik kita, sarang ini dihangatkan, di stimulan seperti ini, dihangatkan dalam suhu tertentu, keluar cairan, masukin ke botol, jadilah propolis kita ini. Propolis dikumpulkan oleh lebah dari getah dan daun-daun muda, terutama daun poplar, lalu dicampur dengan enzim liurnya, maksudnya seperti yang saya ceritakan tadi ya. Propolis digunakan oleh lebah untuk menambah sarang lebah dan juga mensterilisasi sarang lebah dari serangan virus bakteri jamur, seperti itu. Nah, kandungannya Bapak Ibu, kandungannya yang paling hebat, yang nomor 1 ini Bapak Ibu, yaitu bioflavonoid. Apa itu bioflavonoid? Bioflavonoid adalah zat hebat, zat pintar, zat ajaib yang terkandung di dalam propolis. Fungsinya bekerja di pembuluh darah. Jadi kita bahas dulu tubuh, ada organ, ada jaringan,
ada sel. Ini saraf kesatuan tubuh kita, ya, saraf kesatuan tubuh kita. Nah, kalau orang itu minum propolis, dia langsung masuk ke sini, Bapak Ibu. Langsung masuk ke organ tubuh kita, bagian tubuh kita yang paling halus, ya, yang paling halus yaitu sel. Ya, dia bisa cepat meresap langsung masuk ke sel. Nah, propolis kita ini sangat hebat, Bapak Ibu. Ya, jadi pernah ada penelitian dokter, ternyata sel manusia itu bagaikan satu helai rambut dibelah 200. Bayangkan, itu ada halus seperti itu. Jadi kalau satu helai rambut dibelah 200, terus kita minum obat-obatan kimia, tentunya nambah tersumbat, betul nggak, Bapak Ibu? Betul ya. Nah, tetapi propolis, walaupun satu helai rambut dibelah 200, begitu halusnya sel kita, dia bisa tembus, bisa membersihkan, bisa membereskan problemanya. Kenapa? Karena ada zat ajaib ini. Karena ada bioflavonoid itu, ya. Jadi bioflavonoid memulihkan sistem kapilari serta memperbaiki kerapuhan dan kebocoran saluran darah. Ya, jadi zat ajaib itu yang namanya bioflavonoid, dia kalau orang itu minum propolis langsung masuk ke dalam selnya dan membereskan problemanya. Jadi kalau ada yang bocor-bocor dia bisa tambal, kalau ada kotoran dia bisa bersihkan. Itu fungsinya bioflavonoid. Nah, di sini disebutkan satu tetes propolis setara dengan 500 butir jeruk kandungan C-nya. Ya, ini menurut penelitian dunia secara umum propolis yang ada di dunia. Karena bahan pembuat punya kita itu disebutkan di sini ada daun poplar, ya. Daun poplar itu kualitas propolis kita akan jadi bagus seperti itu. Nah, bioflavonoid ini juga yang membedakan produk lebah yang lain, ya. Produk lebah tadi di awal saya sudah cerita, ada madu, ya, ada royal jelly, ada pollen, dan ada propolis. Nah, kalau produk lebah yang tiga ini, Bapak Ibu, dia tidak mengandung bioflavonoid. Contohnya, kalau seseorang stroke, seseorang kanker payudara tidak bisa selesai dengan madu royal jelly pollen. Walaupun dia minum madu royal jelly pollen itu berkilo-kilo atau berbotol-botol tidak bisa selesai. Tetapi dengan propolis dia bisa menyelesaikan itu. Kenapa? Karena ada zat ajaib ini, Bapak Ibu. Lalu dia mengandung protein. Ada 16 macam asam amino esensial yang terdapat di dalam propolis yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, jadi vitamin-vitaminnya ada semua kecuali vitamin kalium saja yang tidak ada. Lalu mengandung mineral juga. Mineralnya semuanya ada, Bapak Ibu, kecuali sulfur ada. Jadi kalau kita lihat kandungan propolis, semua mineral ada kecuali sulfur, semua protein dan vitamin itu ada kecuali vitamin K, dilengkapi oleh pembersih pembuluh darah. Ya. Nah, ini penelitian dan kesaksian mengenai propolis. Hampir seluruh kitab suci menulis tentang lebah, ya, terutama agama Islam. Agama apapun juga sebetulnya meneliti tentang lebah. Kebetulan di sini yang ditulis dari Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 6869 di sana disebutkan akan keluar dari perut lebah obat buat manusia. Nah, keluar dari perut itu tadi enzim, ya Bapak Ibu, enzim liurnya itu keluar dari perutnya. Nah, adanya obat buat manusia di sana disebutkan tidak spesifik, tidak spesial. Misalnya darah tinggi saja, jantung saja tidak, tetapi dia obat buat manusia. Ini rahasia Tuhan. Tetapi di ujung ayat itu disebutkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau tidak yakin tidak jadi obat, maksudnya seperti itu. Nah, ini Ron Spencer dari Florida. Dia mengatakan bahwa sarang lebah tadi yang segi 6 tadi itu sangat steril, lebih steril daripada ruang operasi. Dan mengkonsumsi propolis tidak ada efek samping, ya. Yang ada efek depan sama efek belakang. Jangan dulu ya. Nah, ujian terdunia dari Columbia tahun 91 bahwa pengaktifan sel kanker pada sel DNA manusia dapat dicegah sampai 50% dengan 5 mili. Artinya kita ini kebetulan isinya 6 mili, Bapak Ibu. Jadi ceritanya sel ini, ya, sel kita ini terdapat di dalamnya ada yang plus, ada yang minus. Selalu sel manusia itu harusnya yang sehat itu berpasangan. Ada plus, ada minus, ada minus, ada plus.
Tetapi seiring dengan waktu, dengan gaya hidup dia, misalnya merokok, nggak ada yang merokok ya sekarang? Nggak ada ya, merokok, terus makan bakar-bakaran, ya, kita senang ya makan ikan bakar, makan daging bakar, senang ya ibu ya? Senang, berapa kali seminggu? Makan daging bakar? Tergantung ya, tergantung. Ketahuilah seperempat atau 250 gram daging atau ikan bakar itu item-itemnya sama dengan menghisap 1000 batang rokok sekaligus radikal bebasnya. Jika sel tidak terganggu dimakan oleh radikal bebas, ini akan kosong. Tempatnya jadi kosong. Kalau dia kosong seperti ini, di sini akan hidup radikal bebas. Mulai terjadi indikasi untuk kanker, tumor, miom, kista, bunuh beracun dan lain-lain. Kanker, tumor, miom, kista, bunuh beracun itu sama penyebabnya Bapak Ibu. Sama, penyebabnya adalah kehilangan tatanan sel. Nah, propolis dengan 5 mili saja dia bisa membantu mencegah supaya jaringan itu tidak terus berkembang lebih lama. Artinya kalau Bapak Ibu ketemu di lapangan orang yang mulai kena atau stadium 1 kanker tumor, miom, kista, bunuh beracun harus dikasih 1 botol sehari. Ini menurut uji kanker dunia di Columbia tahun 91. Lalu, jika ditingkatkan menjadi 10 mili dosis propolis, pertumbuhan sel kankernya dapat dicegah. Artinya, kalau orang itu lebih parah, hendaknya dikasih 2 botol, karena 10 mili itu adalah sama dengan 2 botol punya kita. Ini ada lagi Hospital Linia Ganjiasu dari Dr. Samsu mengatakan membantu pasien yang mengidap penyakit hiperlipidemia. Apa itu hiperlipidemia? Yaitu kandungan lemak dalam darah, propolis juga bisa Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau kita ketemu seseorang periksa darah, ternyata oh iya, saya kata dokter mengidap kandungan lemak di dalam darah. Nah, propolis juga bisa, ya. Yang mampu mengobati penyakit jantung udah pasti Bapak Ibu. Kalau dia bisa membereskan sel, pasti jantungnya sehat. Oke. Nah, ini kegunaan propolis bagi umat manusia. Pertama, dia akan detox Bapak Ibu, pembuangan racun di dalam tubuh. Inilah bedanya seseorang minum propolis dengan minum obat-obatan kimia. Ya, dia kalau minum propolis pasti, ya, cepat atau lambat, langsung atau tidak, dia akan detox dulu. Apa itu detox? Mungkin merasa tidak nyaman, misalnya kalau dia ada gangguan di lambung. Kalau orang ada emas, biasanya itu ada bakteri di dalam lambungnya yang membuat lambungnya terganggu sehingga bisa jadi luka dan lain-lain. Ketika dia minum propolis bisa diare dulu. Kenapa? Karena bakteri itu dibuang, sisa-sisa makanan yang tidak tergiling dengan baik oleh lambung yang luka tadi itu dibuang dulu, diare dulu. Baru propolis kerjanya menambah luka lambung seperti itu. Atau kalau ada seseorang gula darah, ya, karena propolis bisa mengikat gula dalam darah. Kita pipis-pipis dulu ke belakang terus karena propolis mengikat gula dalam darah. Jadi kerja propolis itu mengikat gula dalam lemak. Virus bakteri jamur itu dengan cara dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau Bapak Ibu pertama minum atau memperkenalkan ke orang, tolong bilang bahwa mungkin terjadi tidak nyaman. Tetapi itu yang akan menyelesaikan masalah dia. Itu yang akan membuat sembuh. Artinya ketika terjadi detox, jangan berhenti minum propolis, tetapi harus ditambah atau diteruskan supaya propolis menyelesaikan tugasnya, membuang kotoran itu dari dalam tubuhnya, ya. Nah, kalau seseorang disarankan oleh dokter, ketika dia datang ke dokter dikasih antibiotik kimia, ketahuilah prosesnya adalah ketika antibiotik kimia itu masuk, dia pukul virus bakteri jamurnya, virusnya cuma pingsan. Ya, ibu berhenti minumnya. Kalau dia pingsan, ibu keluar kena hujan lagi, virusnya bangun dan terjadi lebih kebal, Pak, daripada sebelumnya. Itu bahasa kedokterannya resistensi, ya. Jadi dia lebih kebal daripada sebelumnya. Antibiotik kita ibu minum lagi sudah nggak mempan, karena si virus lebih kebal daripada sebelumnya. Artinya dosis harus ditambah. Ya, kalau dosis ditambah terus, ginjal dan lain-lain akan terganggu karena dia ada kimiawinya. Atau ibu nurut sama dokter, 5 hari terus diminum, dipukul, virusnya mati di dalam sel kita, ya. Mati atau
atau hidup kembali, dia tetap ada di sel, ya. Kapan-kapan bisa terus mengganggu, ya, bisa merusak ginjal dan lain-lain atau terjadi penyakit yang lain. Tetapi kalau propolis, dia detox, Bapak Ibu, detox. Dia masuk, dia cari virus bakteri jamur, dia buang. Yang kedua, antibiotik alami, tidak ada efek samping. Jadi karena dia alami sekali, memang tidak ada dosis sebetulnya, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak ada dosis, jadi tidak bisa mengganggu yang lain, ya, karena dia dibuat dari bahan yang alami sekali. Yang ketiga, meningkatkan imun kekebalan tubuh. Jadi karena isinya vitamin semua. Nah, misalnya contohnya diolah sebelum minum propolis, bentar-bentar kerohan, ya, bentar-bentar dikerus-kerus gitu ya, atau minum apa kayak gitu. Nah, sekarang semenjak minum propolis dia akan lebih tahan daripada sebelumnya, karena memang fungsinya propolis adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya untuk orang yang sehat saja juga perlu supaya menahan daya tahan tubuh seperti itu. Antioksidan mencegah tumor dan kanker. Jadi dia bisa mencegah karena dia mengandung vitamin A, C, dan E. Ya, vitamin A, C, dan E ini tiga-tiganya ada sekaligus ada di dalamnya. Nah, vitamin A, C, dan E kalau dia bareng masuk langsung ke sel, dia bisa mencegah kanker atau bisa menyembuhkan kanker. Makanya propolis sangat bisa seperti itu. Lalu nutrisi tinggi. Ya, jadi dia nutrisi yang sangat tinggi sekali. Contohnya kalau diberikan kepada anak-anak kita bisa membantu daya ingat. Atau kita yang di atas 30 tahun, penyerapan nutrisi itu sudah mulai agak lambat. Sedangkan propolis dibantu bioflavonoid cepat banget, ya, sehingga dia sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Nah, ini propolis bisa membantu penyembuhan berbagai penyakit. Ini banyak sekali Bapak Ibu di script, ya, disebutkan banyak sekali penyakit. Jadi walaupun yang tidak ada di sini, pengalaman kami ya dengan Ibu Rina segala macam, kami sudah masuk misalnya ke panti-panti rehab, ya, sakau misalnya, itu tidak ada di screen, ternyata di lapangan bisa Bapak Ibu. Vertigo, ya, vertigo juga tidak ada di sini, atau bolong jantung juga tidak ada di sini, ya Bapak Ibu. Tetapi di lapangan bisa. Logikanya kenapa Bapak Ibu? Karena propolis itu 85% penyebab penyakit yang ada di tubuh manusia, kalau tidak karena virus, bakteri, jamur, ya. Sedangkan propolis itu menghilangkan itu. Nah, ini judul-judul penyakitnya. Kalau bahasa saya, dia akan berbeda ketika nempel di organ tubuh yang berbeda, ya. Contohnya, orang disebut batuk asma bronkitis. Kenapa? Kenapa dia dibilang batuk? Karena virus ada di tenggorokannya, ya. Ketika dibiarkan lama-lama bisa jadi asma, bisa jadi bronkitis. Asal mulanya adalah virus, ya. Lalu virus flu, demam, sakit kepala. Awalnya flu dulu, ya. Jadi virus ada di hidung. Jadilah dia sinus masuk ke tengkorak. Jadi sakit kepala dan lain-lain. Asal mulanya adalah virus, ya. Lalu kita langkahi dulu luka benda tajam, ya. Infeksi kulit, telinga, gigi, gusi, jerawat, bisul. Sakit gigi, kenapa Bapak Ibu? Karena bakteri ada di gigi, bisul dan lain-lain. Ya. Nah, ini perbedaan judul penyakit karena virus bakteri jamur nempel di bagian tubuh yang berbeda. Logikanya seperti itu. Dia sangat cepat melarutkan diri ke dalam sel, walaupun sel yang paling halus pun dia cari virus bakteri jamur nempelnya di mana, dia bungkus, dia buang. Dia cari, dia bungkus, dia buang. Jadi sembuh. Nah, untuk luka benda tajam, terbakar atau luka, atau oleskan di bagian tubuh yang sakit, atau gangguan dari luar misalnya, atau ada anak-anak yang terpotong, langsung cuci saja, terus oleskan propolis, dia akan cepat sekali kering, ya, tetapi rasanya tetap sakit, misalnya terbakar, ya. Tetap nyut-nyut waktu diolesin propolis itu Bapak Ibu beda dengan Bapak Ibu oleskan obat-obatan terbakar dari kimiawi, ya. Kalau dari kimiawi dioleskannya dingin, ya, tetapi beberapa menit kemudian melendung isi air, ya. Nah, kalau propolis tidak seperti itu prosesnya. Ketika terjadi langsung oleskan propolis, dia masih nyut-nyutan, tetapi berapa menit kemudian nyut-nyutannya hilang dan tidak berbekas.
dengan 1/4 gelas air putih, baik kalau dicampur dengan madu. Nah ini, karena beberapa guru kami ketemu di lapangan, akhirnya dicampur madu dengan tidak asli, jadi dia sebetulnya mungkin sudah punya indikasi untuk gula darah, ya. Dicampur dengan madu yang tidak asli, akhirnya gula darahnya naik. Jadi saya untuk yang madu ini rekomen kalau Bapak Ibu pastikan betul bahwa madu itu madu asli banget, ya. Kalau madunya asli banget, silahkan dicampur dengan madu, ya. Tetapi kalau tidak asli banget ya diminum aja. Rasanya memang agak sepet karena tadi saya cerita dia dibuat dari getah dan daun, ya, seperti itu. Nah, orang sehat Bapak Ibu, 3-4 tetes 2-3 kali sehari. 3-4 tetes 2-3 kali sehari itu kira-kira 10 tetes Bapak Ibu. Kita ini sehat atau sakit? Ya, seharusnya kita minimal 6 bulan sekali kita harus cek, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu untuk awal memutuskan diri saya adalah sehat, ternyata ketika minum propolis cepat-cepat punggungnya atau kakinya ketemu asam uratnya, ya. Karena propolis tidak bisa dibohongi. Di mana treatmentan ibu, walaupun ibu bilang, Bu Ida saya ini udah operasi kanker payudara saya sudah selesai. Ternyata waktu minum propolis kok nyut-nyutan lagi, berarti sebetulnya belum selesai, ya. Artinya kalau ibu memutuskan diri ibu tergolong orang yang sehat atau bapak, termasuk diri saya sehat, saya minum aja 10 tetes. Ternyata ada rasa nggak nyaman, artinya simpenan ibu ketemu, artinya sebetulnya ibu punya penyakit tambah, ya, dosisnya ditambah supaya propolis menyelesaikan masalah ibu seperti itu. Nah, untuk orang sakit 5-20 tetes 4-7 kali sehari. Siapa orang sakit orang Indonesia? Terkapar, ya, terkapar, cuci darah, ya, terus amputasi, terus stroke, ya, itu orang sakit orang Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu orang seperti itu, kira-kira perlunya 60 tetes setengah botol per hari, ya. Tetapi ingat dengan detoxnya tadi, mungkin dia nggak tahan di awal. Kalau terjadi kena nggak enak rasanya, jadi mulai ada misalnya 15-20 naik lagi 30 naik terus sehingga mencapai kira-kira setengah botol 60 tetes sehari seperti itu, sehingga propolis bisa menyelesaikan masalahnya. Ini dosis Bapak Ibu, tetapi kanker sama tumor 1 atau 2 botol. Oke. Propolis dapat dikonsumsi dengan obat-obatan lain. Jadi nanti ini Bapak Ibu akan ketemu di lapangan. Saya lagi berobat di rumah sakit, minum obat kimia, bolehkah minum propolis? Jawabannya boleh, karena propolis adalah produk berdarah. Ya, kalau orang sakit boleh nggak minum madu sambil minum obat kimia? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu bahwa propolis boleh, ya, cuma dikasih jinjang aja. Dan propolis sangat baik dikonsumsi sebelum makan. Biasanya obat-obatan kimia adalah setelah makan. Oke. Kita masuk ke produk kita yang kedua, Bapak Ibu, yaitu namanya Melia Biang, Bapak Ibu. Biang itu bahasanya dari bahasa Inggris di Malaysia kan, ya. Bi dan Yang, ya, ini pabrik kita ada di Malaysia. Bi itu kembali, yang itu muda. Jadi obat awet muda. Jadi ceritanya Bapak Ibu, hormon pertumbuhan manusia atau human growth hormone diproduksi oleh kelenjar pituitari. Jadi ceritanya di dalam kepala kita, ya, ada otak besar, ada otak kecil. Di tengah-tengahnya ada kelenjar. Ini pituitari ceritanya. Di antara otak besar sama otak kecil, manusia semenjak dilahirkan ke bumi, semua diberi ini. Semua diberi pabrik ini, Bapak Ibu. Tetapi pabrik ini semenjak dia berumur 21 tahun ke atas, fungsinya menurun. Ya, karena fungsi ini adalah pabrik hormon. Nah, kalau dia sudah di atas 21 tahun, mulai ada tanda-tanda penuaan. Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, rambut mulai putih, ya, kerut wajah mulai ada, tenaga, seksual, dan lain-lain. Itu sudah biasa. Karena alamiah, semua orang pasti mengalaminya dan tidak ada yang bisa menolak tua. Apalagi kalau sudah 60, Ibu. 60 tahun, si pituitari ini pekerjanya tinggal 20% saja. Nah, rahasia awet muda di genggaman Anda, Bapak Ibu.
dengan media biang. Apa itu media biang? Jadi dengan kodrat kita seperti ini, ada seorang dokter, namanya Dr. Khan. Beliau adalah spesialis produk-produk awet muda dari Malaysia sana. Nah, dia punya record tidak sembarangan, Bapak Ibu. Recordnya di dunia tentang dia beli obat-obat awet muda, recordnya nomor 13 di dunia. Itu Dr. Khan. Nah, ini produknya. Apa itu media biang? Media biang adalah ramuan alami yang berkhasiat untuk merangsang kelenjar pituitari agar memproduksi human growth hormone sehingga dapat menunda proses penuaan manusia dan mengembalikan sistem metabolisme yang lebih baik, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ini adalah dibuat dari ramuan alami. Kegunaannya adalah untuk merangsang pabrik ini, Bapak Ibu. Untuk merangsang pabrik kita, walaupun kita sudah 21 tahun, tetapi si pabrik itu tetap semangat bekerja. Adalah ini, Bapak Ibu, dia dibuat dari kolesterol sapi. Apa itu kolesterol sapi? Susu awal sapi, ya. Kenapa diambil dari susu awal sapi? Karena susu sapi itu sangat matching dengan tubuh manusia. Dan kolesterol sapi itu panjang, ya, sampai 7 minggu masih dianggap kolesterol, ya, seperti itu. Lalu asam amino, ada sekitar 100 lebih vitamin yang ada di dalam dia. Vitamin yang ada di dalam dia sebetulnya lebih banyak daripada yang ada di dalam propolis. Nah, dan vitamin-vitamin ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di atas 21 tahun, ya, vitamin itu. Lalu ada B-kompleks, B1 sampai B6, lalu ditambah B12, ini ada semua di sini. Ini vitamin B-kompleks itu kita setuju tahu bahwa memang sangat dibutuhkan terus oleh tubuh kita setiap saat. Contohnya aja, kalau kita panas ke dokter B-kompleks, sakit gigi ke dokter B-kompleks, ya, penyakit apapun ke dokter kita dikasih B-kompleks. Artinya B-kompleks itu satu rentetan vitamin yang memang dibutuhkan sangat-sangat oleh tubuh kita setiap saat. Itu ada di sini, ya. Lalu ada kalsiumnya. Jadi nanti ada kalsium yang untuk memperkuat tulang kita. Nah, kalau kita lihat isinya biang, ya, ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, manfaatnya dan cara mengkonsumsi, ya Bapak Ibu. Dari Dr. Daniel dia mengatakan, dia meneliti bahwa kalau kita konsumsi biang 20 tahun lebih mudah setelah 6 bulan. Bapak Ibu, siapa yang sudah 6 bulan sampai biang? Belum, ya? Ibu nanti pakai, ya, yang sudah putih-putih, ya, rambutnya, karena dia akan kembali lagi seperti itu. Bukan umur ibu mundur, misalnya Bu, Ibu Ida saya sudah 60, jadi tinggal 40, bukan, ya. Tetapi tampaknya seperti dia 40 kemarin, seperti itu, walaupun usianya sudah 60, karena kelihatan lebih segar. Lalu cara mengkonsumsinya, ya, semprotkan di bawah lidah, tahan 60 detik, lalu ditelan. Digunakan pada pagi hari sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kalau kita buka, ini Bapak Ibu, di dalamnya ada spatula, ya, ada stereo-nya, ya. Jadi lidah diangkat, semprotkan di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah kita ada urat-urat halus yang bisa meresap langsung bawa ke sini, langsung bawa ke pabriknya, sehingga pabriknya seperti mobil dikasih oli, seperti mobil di-tune up, Bapak Ibu, bisa ditangkap, ya. Nah, sehingga kalau pabriknya sehat, pasti semuanya akan sehat kembali. Jadi gunakan pagi hari sebelum tidur sama malam pagi sebelum bangun tidur, malam sebelum tidur. Kenapa? Karena dia mengandung kalsium tinggi. Jadi ingat, ya, dulu waktu kita masih kecil, kata ibu kita, sebelum tidur minum susu dulu, ya. Gitu. Karena kenapa? Karena kalsium diresap oleh tubuh kita sangat efektif meresapnya di saat kita istirahat. Nah, ini ada kalsium di dalamnya. Nah, ini ukuran, ya, dosis, ya. Kalau usia 21 sampai 40, semprotnya 3, Bapak Ibu. Jadi angkat lidah, semprotkan serat, tahan 60 detik, biarkan liur keluar. Waktu liur keluar, itulah urat-urat halus bawa ke sini. Turunkan lidah, lalu ditelan, ya. Yang tertelan nanti akan melalui lambung, dia naik lagi ke pituitari, seperti itu. Lalu
Kalau usia 40 sampai 60 semprotnya 4. Kalau usia 60 tahun semprotnya 5. Semuanya 2 kali sehari. Manfaatnya Bapak Ibu, kalau kita lihat manfaatnya, yang tadi disemprot di bawah lidah, ya, disemprot di bawah lidah, dia bawa ke sini, ini jadi sehat, sipil talinya jadi sehat. Kalau sipil talinya sehat, udah pasti dia akan stimulus ke 6 organ vital. Nah, organ vital manusia adalah otak, jantung, hati, pankreas, limfa, dan ginjal. Kalau kemudian otaknya, jantungnya mungkin, hatinya, limfa, ginjal, pankreasnya bagus, otomatis daya ingatnya lebih bagus. Ya, tadinya utangnya lupa. Sekarang bekerja di rupiah jadi karena stamina fisik dan mental. Ya, jadi 2 produk kita ini ceritanya Bapak Ibu bisa untuk fisik dan mental. Seperti kalau Bapak Ibu berikan kepada orang yang lupa ingatan misalnya, propolis akan membantu bahkan gila misalnya, ya, membantu membuang racun-racun yang mengganggu otaknya. Lalu fungsi otaknya akan diperbaiki lagi oleh CBD, seperti itu. Meningkatkan kemampuan seksual, ya. Jadi makanya CBD tidak boleh dipakai 21 tahun ke bawah karena dia mengandung hormon seks, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ketemu di lapangan sana yang sudah assalamualaikum, waalaikumsalam bisa dibantu lalu mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan imun. Nah, kembali lagi ke 2 produk kita, Bapak Ibu. Ya, secara umum tubuh kita seperti ini, ya. Propolis bekerja di sel kita, membereskan sel. Dia bekerja di organ vital kita. Ya, jadi kalau propolis membereskan sel, membantu membuang penyakitnya, dia membantu cepat sembuh ya supaya seger terus seperti itu. Meningkatkan kekuatan tulang sudah pasti, ya. Jadi untuk orang osteoporosis, si propolis tinggi C. C itu apa? Bagaikan semen di dalam tulang. Ya, jadi kalau dikasih C, tulang hancur itu bisa meresap lagi. Nah, sedangkan dia adalah bahannya tulang. Jadi kalau untuk orang osteoporosis atau untuk orang patah tulang, propolis sama dia sangat-sangat bisa seperti itu. Lalu membantu mengembalikan warna rambut dan pertumbuhannya. Ya, jadi yang botak-botak ataupun yang putih-putih nanti setelah pakai dia akan tumbuh lagi, dan yang putih tumbuh dari bawahnya hitam. Jadi yang putihnya tinggal digunting. Ya, yakin dengan produknya? Yakin. Menolak radikal bebas. Ya, radikal bebas itu apa lagi gitu? Radikal bebas itu udara yang di luar yang bisa menyebabkan kotoran terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya polusi udara, rokok, dan lain-lain. Nah, si propolis ini karena dia mengandung vitamin A, C, G, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh, antioksidan. Jadi sebagai penolak radikal bebas. Ya, dia bisa menolak kotoran-kotoran yang bisa masuk mungkin dari hidung atau dari apa seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Saya mau tanya, misalkan ada seorang yang sudah sakit parah dengan si 2 produk ini, kemudian dia dietop, dan kemudian dia nggak tahan dalam dietopnya, mohon maaf ya, besoknya dia ingin lagi gimana? Tanggung jawabnya gitu. Itu misalkan terjadi seperti itu, apakah karena memang tidak itu karena memang udah umurnya dia besok itu akan demikian. Masalahnya sekarang kita sudah keburu ngasih 2 produk kita. Iya. Walaupun dia nggak makan, mungkin dia kan besok mungkin akan gitu. Gimana? Oke, begini Pak. Jadi di sini kita transfer keyakinan, ya. Jadi yakinkan kepada dia. Awal mulanya propolis sama dia tentunya kita minum dulu. Kenapa? Karena kita bukan sales. Ya, kalau sales itu dia beli obatnya, terserah mau diapain. Gitu. Nah, kalau kita kan bukan. Bapak percaya sama propolis, saya menerangkan begitu yakin, karena saya pakai
sebelum dia konsumsi, kita mesti terangkan kepada dia bahwa propolis ini ada detoxnya, ya detoxnya yang tidak seperti minum obat-obatan kimia. Jadi dia akan tidak menyalahkan kita. Saya beberapa kali ketemu juga di lapangan, bahkan ada kasus di Sukabumi ya, bahwa si orang itu menuntut, kok anak saya jadi meninggal ya semenjak minum propolis. Saya bilang bukan karena minum propolis. Ini propolis sudah diteliti oleh dunia dan bukan barang sembarangan. Ya, FDA yang mengeluarkan dan Badan POM-nya juga ada seperti itu. Kalau dia memang barang beracun dan menyebabkan orang meninggal, nggak mungkin dijual begitu. Seperti itu. Dan ini menurut penelitian dunia. Boleh kita buka di internet, bukan barang sembarangan. Seperti itu. Jadi makanya harusnya kita minum, kita yakinkan dulu dia. Makanya saya tadi presentasi produk selalu diulang-ulang detox. Begitu sudah menerangkan ke orang lain, kita mesti terangkan banget itu detox. Tetapi tidak detox menyebabkan dia mati sebetulnya. Mati itu adalah umur mungkin, tetapi dia terjadi detox, jadi sakit dan mungkin meninggalnya saat itu kita akan dipersalahkan. Tetapi kalau Bapak sudah menerangkan dari awal bahwa ini produk memang tidak menyebabkan mati, ya dan sudah diteliti oleh dunia, bukan main-main loh, ya bukan main-main, oleh dunia yang meneliti FDA dan yang tinggi dari FDA di dunia udah nggak ada lagi Pak. Ya, lalu Indonesia tinggi dari Departemen Kesehatan kita udah nggak ada lagi dan itu tidak gampang lolos dari Badan POM. Ya, ini bukan produk sembarangan. Artinya jelaskan. Kenapa saya bisa menjelaskan dengan begitu yakin? Karena saya yakin. Ya, sehingga saya transfer energi seperti itu. Jadi teman-teman hendaknya memang menjalankan diri ini dapat pakai produknya transfer apa yang kita tahu. Transfer apa yang kita tahu ditambah pengetahuannya dengan pertemuan-pertemuan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau minum produk, itu sama dengan omblok. Ya kita menjelaskan juga setengah-setengah hati. Ya seperti itu. Karena kita yakin kontrol itu belum minum, nggak tahu senang. Ya seperti itu. Paham ya Pak ya? Paham ya. Oke, ada lagi? Ya, betul. Ya. Ya. Mungkin saya orang yang baru bergabung jadi mungkin nanti beberapa kali termasuk yang ini bagaimana cara aturan seperti jantung ya stadium 2 atau mungkin sampai 4 kemudian ginjal ini termasuk adik saya almarhum juga pernah tapi saya Oke, saya jawab ya Pak ya, pertanyaannya bagus sekali. Untuk penyakit berat, ya, jantung, koroner, ginjal, terus hati, terus apa pokoknya penyakit berat jangan kurang dari setengah botol sehari. Jangan kurang. Tentunya harus didampingi dengan diam, nggak boleh nawar Pak. Kadang-kadang kan ada pertanyaan, Bu Ida boleh nggak propolis doang? Diamnya dimasukin nggak? Ya kalau usah ditanya lagi, pokoknya nggak sakit aja tuh, tua. Ya artinya apalagi kalau orang sakit seperti cuci darah itu kenapa dia puyuh banget ya, terus rambutnya rontok segala macam. Ya dia udah tua sakit pula. Ya jadi artinya propolis membereskan problema kotorannya, ya yang lupa-lupa dia tambah, dia masuk juga supaya lebih cepat sembuh dan segar terus. Kecuali kasus kanker tumor siung kista gonok beracun ya. Kalau kanker minum kista gonok beracun yang dibanyakin propolisnya 1 atau 2 botol. Tetapi diamnya 2-3 semprot aja per hari. Ya seperti itu supaya dia minyak tidurnya supaya dia segar. Ya seperti itu tidak terlalu perlu diamnya seperti itu. Tetapi untuk kasus khusus misalnya stroke sama gula darah parah, Ibu kasih propolis sebanyak-banyaknya, diam juga sebanyak-banyaknya. Ya kalau ketemu stroke sama gula darah, dia bisa sampai 45 kali sehari. Ya kalau dia umur 40 berarti 4 kali 3 atau 5 kali 3 seperti itu. Dia akan cepat sekali. Kenapa? Karena kalau orang gula darah itu yang diperbaiki pabriknya, ya pankreasnya yang diperbaiki oleh si dia. Sehingga dia tidak perlu suntik insulin nantinya. Lalu kalau dia stroke kenapa? Yang diperbaiki otaknya, jantungnya. Ya orang stroke sangat berhubungan dengan otak dan jantung. Sehingga
si jantung itu akan bekerja bagus lagi. Jadi struknya itu sumbatan-sumbatannya terbuang oleh propolis. Jadi saya masuk ke umum ya Pak, bukan jauh punya Bapak aja. Kenapa orang bisa stroke? Stroke itu prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sel pembuluh darah, ya. Ingat sel pembuluh darah manusia itu seperti karet, ya, bisa nge-scan, ya. Dan di dalamnya ini ada bulu-bulu halus, bulu-bulu bili-bili, ya, bili-bili halus. Seiring dengan waktu, si orang itu merokok, makan goreng-gorengan, Ibu ya. Makan goreng-gorengan, kalau makan bakwan berapa biji sekali makan? 5. Terus kalau diperes minyaknya berapa satu bakwan? 2 sendok. Ya, jadi kalau makan bakwan yang 6, minyaknya 12 sendok. Padahal kita orang dewasa menurut ilmu kesehatan makan minyak itu harus setiap hari. Kenapa? Karena itu bagaikan oli, ya, stimulan tubuh kita. Nah, tetapi berapa minyak? Cuma 2 sendok sehari. Kalau bakwannya aja udah 12 sendok, terus nasinya digoreng, terus pakai mentega, terus pakai sayur lodeh, terus pakai rendang, berapa minyak? Sehingga merokok pula, ya. Akhirnya ini pembuluh darah kita akan tersumbat, ya, tersumbat ada kerak-kerak, ya, menutupi pembuluh darah kita. Tadinya pembuluh darah kita lancar seperti itu, ya. Jantung kita biasa saja, sinus-mulai aja, lewat biasa-biasa, enggak ngos-ngosan. Tetapi ketika terjadi kerak, ini kan jadi sempit, Pak. Seperti selang pencet, ya, seperti ibu-ibu nyiram selang dipencet gitu. Jadi dia seret di sini. Nah, kalau dia jantung begitu keras, ya, memompa terus ke situ, dipompa terus, dia lewat dari sini, dia lepas. Ini terjadi tekanan yang drastis. Sehingga ingat kata saya tadi, pembuluh darah kita adalah ngeter, ya, seperti karet. Kalau didorong terus ini bisa ngeter ke samping, melebar, mulai agak-agak balelok sedikit, terus, ya, terus dipompa terus, ini akan pecah pembuluh darah. Kalau pecah di kanan, dia stroke di kiri, pecah di kiri, stroke di kanan. Nah, propolis sama dia, kenapa bisa? Propolis mengikis ini. Dia mengikis kotoran-kotoran yang menyumbat pembuluh darah. Terus yang luka-luka dia bisa tambah. Lalu dia memfungsikan kembali fungsi otak, jantung, hati, pankreas, dan limpa dan ginjal. Artinya proses gula darah sama seperti ini, proses kolesterol juga sama seperti ini bekerjanya di dalam pembuluh darah. Ini share dari saya, dua produk kita.